Al-Farabi, seorang filsuf besar Islam, punya pandangan unik tentang uang dan kekayaan. Baginya, uang bukan tujuan akhir melainkan alat. Uang hanyalah sarana tukar-menukar agar kehidupan sosial berjalan adil. Jadi, ketika seseorang menjadikan uang sebagai tujuan hidup, ia akan kehilangan makna sejati kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, kekayaan sejati bukan diukur dari jumlah harta, tapi dari seberapa jauh harta itu mendukung kehidupan yang baik dan bermanfaat. Ia menekankan pentingnya moderasi. Harta boleh dicari, tapi jangan berlebihan hingga menjadi beban. Sebaliknya, kekurangan harta juga bisa mengganggu kebebasan berpikir dan berbuat. Al-Farabi mengaitkan uang dengan konsep Al-Madinah Al-Fadilah, kota utama. Dalam masyarakat ideal, uang digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk memperbudak manusia. Kekayaan yang hanya menumpuk pada segelintir orang akan melahirkan ketidakadilan dan merusak harmoni sosial. Ia percaya bahwa uang bisa jadi pintu kebaikan atau pintu keburukan. Jika digunakan untuk menegakkan keadilan, membantu orang miskin, dan mendukung ilmu pengetahuan, uang menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati. Namun jika dijadikan berhala, uang hanya menjerumuskan pemiliknya pada kerakusan dan kehancuran moral. Al-Farabi juga menekankan bahwa manusia butuh harta secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal. Setelah itu, kekayaan lebih tidak lagi menambah kebahagiaan, melainkan menambah kekhawatiran. Karena semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Menurutnya, harta hanyalah satu aspek kecil dari kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi ada pada penyempurnaan akal, jiwa, dan hubungan dengan Tuhan. Orang kaya yang bodoh tetap sengsara, sementara orang sederhana yang berilmu bisa merasakan kebahagiaan hakiki. Dengan kata lain, kekayaan tanpa kebijaksanaan adalah kemiskinan yang terselubung. Al-Farabi menolak pandangan bahwa kesuksesan hidup ditentukan oleh materi. Baginya, kekayaan hanyalah alat bantu untuk mencapai tujuan lebih tinggi. Hidup adil, berbudi luhur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Orang yang hanya mengejar uang akan tersesat, tapi orang yang menggunakan uang untuk kebaikan akan mencapai martabat mulia. Dia juga melihat bahwa keserakahan adalah penyakit masyarakat. Keserakahan membuat manusia saling menindas, melahirkan konflik, bahkan menghancurkan kota. Karena itu, ia mengajarkan pentingnya keseimbangan. Gunakan harta secukupnya, sisanya kembalikan untuk kemaslahatan umat. Al-Farabi menegaskan bahwa uang hanyalah simbol. Ia tidak punya nilai hakiki kecuali karena kesepakatan sosial. Nilai sejatinya ada pada manfaat yang bisa diberikan. Maka orang bijak tidak terikat pada simbol, tapi fokus pada hakikat. Bagaimana kekayaan bisa mengangkat martabat dirinya dan orang lain. Kesimpulannya, konsep uang dan kekayaan menurut Al-Farabi sangat berbeda dengan pandangan materialistis modern. Ia melihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Kekayaan sejati bukan terletak pada harta yang menumpuk, tapi pada kebajikan, ilmu, dan kebermanfaatan. Inilah warisan pemikiran yang membuat ajarannya tetap relevan hingga hari ini. Bayangkan dunia hari ini yang sangat materialistis. Banyak orang menilai kesuksesan dari mobil mewah, rumah megah, atau saldo rekening. Padahal, menurut Al-Farabi, ukuran itu sangat dangkal. Ia percaya kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kita menjadi. Kekayaan hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Inilah yang sering dilupakan manusia modern. Mereka mengejar simbol, bukan makna. Al-Farabi seakan memberi peringatan jauh sebelum zamannya, bahwa ketika uang dijadikan pusat kehidupan, manusia akan terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin besar pula keinginan baru yang muncul. Rasa cukup tidak pernah hadir, hanya digantikan rasa haus yang tak terpadamkan. Dan pada akhirnya kekayaan itu bukan membawa ketenangan, melainkan kegelisahan abadi. Dalam konsep Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi membayangkan masyarakat yang ideal di mana harta bukan monopoli segelintir orang. Kekayaan harus mengalir untuk mendukung pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan. Jika harta hanya terkumpul di tangan penguasa atau kaum elit, maka kota akan hancur oleh kesenjangan. Bukankah kondisi itu sangat mirip dengan dunia sekarang, di mana ketidakadilan ekonomi memicu krisis sosial? Al-Farabi menekankan pentingnya moderasi. Ia tidak mengajarkan untuk miskin, tapi juga tidak membiarkan manusia diperbudak oleh harta. Kekayaan secukupnya memberi kebebasan untuk berpikir jernih, belajar, dan berbuat kebaikan. Namun jika berlebihan, harta justru mengikat seseorang seperti rantai yang berat. Maka manusia harus bisa menempatkan harta di tangannya, bukan di hatinya. Konsep ini relevan di era konsumtif. Banyak orang berutang demi gaya hidup, demi terlihat kaya di media sosial. Mereka rela terjebak cicilan panjang hanya untuk simbol status. Padahal menurut Al-Farabi, itu bentuk keterasingan dari kebahagiaan sejati.
Orang seperti itu bukanlah kaya, melainkan budak dari hasratnya sendiri. Kekayaan semu seperti itu rapuh, bisa runtuh dalam sekejap. Bagi Al-Farabi, kekayaan yang bermanfaat adalah yang digunakan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Harta yang dipakai untuk mencari ilmu, membantu orang miskin, atau membangun kebaikan sosial, itulah yang menambah nilai hidup. Harta yang hanya menumpuk di lemari atau rekening tidak bernilai apa-apa selain menjadi beban. Kekayaan sejati selalu meninggalkan jejak manfaat, bukan sekadar angka. Ia juga menekankan hubungan erat antara akal dan harta. Akal yang terlatih akan tahu bagaimana menggunakan uang dengan bijak, bukan boros atau serakah. Sebaliknya, orang yang kaya tanpa ilmu justru rawan tersesat, menjadi angkuh, atau mudah diperdaya. Al-Farabi menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya yang menuntun harta, bukan sebaliknya. Maka kekayaan tanpa ilmu hanya akan melahirkan kehancuran. Menariknya, pandangan Al-Farabi juga mengingatkan bahwa kemiskinan ekstrem bukan sesuatu yang ideal. Orang miskin yang kelaparan akan sulit berpikir jernih, sulit belajar, dan sulit berbuat kebaikan. Maka harta tetap penting, tapi harus dalam porsi yang sehat. Harta sebagai alat memberi ruang bagi manusia untuk hidup bermartabat, namun bukan untuk diperbudak. Jika kita melihat kondisi sekarang, seolah dunia sedang mengulang kritik Al-Farabi. Ketimpangan kaya miskin semakin lebar, banyak orang bekerja keras tapi tetap miskin, sementara segelintir orang menumpuk harta yang tak terbayangkan. Dalam kerangka Al-Farabi, inilah tanda masyarakat yang belum mencapai Al-Madinah Al-Fadilah. Kekayaan belum diposisikan untuk menciptakan keadilan dan kebajikan. Maka pelajaran besar dari Al-Farabi adalah menata ulang paradigma kita tentang uang. Uang bukanlah musuh, tapi juga bukan tuan. Ia hanya alat untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Gunakan uang untuk belajar, berbagi, dan berbuat baik, maka kekayaanmu menjadi berkah. Tapi jadikan uang sebagai tujuan, dan kamu akan kehilangan kebahagiaan sejati. Itulah warisan pemikiran Al-Farabi yang masih relevan hingga hari ini. Sahabat, jika hari ini kamu merasa terus mengejar uang tapi tidak pernah merasa cukup, ingatlah pesan Al-Farabi. Kekayaan bukan tujuan, melainkan alat. Jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh simbol-simbol kosong. Gunakan uang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan, tapi jadikan ilmu, kebajikan, dan kebermanfaatan sebagai puncak tujuan. Mulailah dengan melatih akalmu, belajar mengelola harta dengan bijak, tidak boros, tidak serakah, dan selalu berpikir jangka panjang. Ingat, uang bisa habis, tapi ilmu dan keterampilan akan terus menghasilkan. Investasi terbaik bukan di barang mewah, tapi di dirimu sendiri. Jangan lupa untuk berbagi. Harta yang tidak mengalir akan membusuk, tapi yang dipakai membantu orang lain akan berlipat ganda nilainya. Setiap rupiah yang kamu berikan dengan tulus akan kembali dalam bentuk keberkahan yang lebih besar. Hadapi dunia dengan sikap moderat. Jangan minder jika hartamu sedikit, dan jangan sombong jika hartamu banyak. Kekayaan sejati bukan soal jumlah, tapi soal kemampuanmu menjaga hati tetap lapang, akal tetap jernih, dan jiwa tetap tenang. Ingatlah, masyarakat yang ideal menurut Al-Farabi lahir dari orang-orang yang tahu cara menempatkan harta. Jika masing-masing dari kita menggunakan uang untuk kebaikan, dunia ini bisa lebih adil, harmonis, dan manusiawi. Mulailah dari dirimu sendiri, dari hal kecil hari ini. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya mengejar angka. Jangan jadi budak uang, tapi jadilah pengendali uang. Gunakan hartamu untuk membangun jalan menuju kebahagiaan hakiki, bukan sekadar untuk pamer atau gengsi. Dan yang paling penting, jangan biarkan uang menggantikan Tuhan dalam hatimu. Kekayaan yang sejati lahir dari kedekatan dengannya, karena dialah sumber rezeki. Jika hatimu terhubung dengan Yang Maha Kaya, maka apapun yang kamu miliki akan terasa cukup. Jadi, saat kamu berjuang menata hidup, jadikan Al-Farabi sebagai pengingat. Uang hanyalah sarana. Kebahagiaan sejati lahir dari kebijaksanaan, kebermanfaatan, dan keikhlasan. Itulah kekayaan yang tidak pernah bisa dicuri atau hilang. Mulai hari ini ubah cara pandangmu. Jangan hanya bekerja untuk uang, tapi biarkan uang bekerja untuk hidupmu. Dan gunakan hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar, ilmu, amal, dan kebaikan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak harta yang kita bawa mati yang penting, melainkan seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Itulah warisan kekayaan abadi, sebagaimana yang diajarkan Al-Farabi.